Selamat pagi Ibu-Ibu PKK Tugu Semen. Perkenalkan, saya Donald Andif, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Wacana yang sedang menjadi KKN Tugu Semen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai stunting. Apa itu stunting? Stunting itu adalah di mana yang disebut dengan kerdil adalah kondisi di mana panjang badan atau tinggi badan kurang jika dibandingkan dengan umum. Kondisi ini diukur berdasarkan panjang badan atau tinggi badan dari balita itu sendiri disesuaikan dengan standar WHO, di mana untuk stunting itu standar WHO-nya adalah -2 dari standar deviasi kriteria dari WHO. Beda stunting itu merupakan masalah gizi kronis yang melibatkan berbagai macam faktor seperti keadaan ibu saat hamil, angka kesakitan bayinya, kondisi sosial ekonomi, dan asupan gizi yang kurang pada bayi. Berita stunting ini sendiri itu pada masa akan mendatang akan mengalami kesulitan mencapai perkembangan fisik dan kognitifnya secara optimal. Proses terjadinya stunting terjadi mulai dari praadopsi, di mana seorang ibu remaja yang memiliki gizi buruk dan anemia itu menjadi parah ketika remaja tersebut hamil dengan kondisi gizi yang tidak tercukupi dengan baik dan kondisi sanitasi lingkungan yang buruk. Lalu kondisi tersebut ditambah dengan adanya tinggi badan ibu rata-rata di Indonesia yang kurang dari 150 cm tersebut. Lalu ketika ibu tersebut melahirkan, anaknya itu tidak segera dilakukan inisiasi menyusui dini, sehingga memicu untuk rendahnya memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan dan tidak memadainya pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI. Stunting adalah rendahnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, di mana 1000 hari pertama kehidupan itu adalah diawali dari janin hingga anak berusia 2 tahun. Seperti itu. Lalu penyebab stunting yang lain itu disebabkan oleh karena adanya sanitasi yang buruk, minimnya akses air bersih, dan kurangnya kebersihan lingkungan. Sehingga hal-hal yang saya sebutkan tadi di atas bisa menyebabkan anak yang di bawah 2 tahun itu jadi rentan terkena penyakit, dan penyakit tersebut bisa menghambat pertumbuhan mereka. Lalu, dampak apa yang bisa ditimbulkan dari stunting tersebut? Dampak yang bisa ditimbulkan dari stunting tersebut terbagi menjadi dua, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjangnya. Dampak jangka pendek dari stunting itu bisa menyebabkan angka kesakitan dan kematiannya. Lalu, yang kedua, terhambatnya dari pertumbuhan verbal, kognitif, dan motorik. Lalu yang ketiga, peningkatan biaya kesehatan. Lalu, dampak jangka panjang yang bisa ditimbulkan oleh stunting itu sendiri. Yang pertama, bisa menyebabkan postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa. Yang kedua, bisa menyebabkan resiko obesitas. Yang ketiga, menurunnya kesehatan reproduksi. Yang keempat, menurunnya kapasitas belajar saat sekolah, sehingga kapasitas belajar tidak optimal. Lalu, yang terakhir, adanya produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal. Pencegahan stunting yang pertama itu adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi janin, di mana tindakan ini adalah tindakan yang relatif ampuh yang dilakukan untuk mencegah stunting pada anak. Tindakan tersebut yaitu untuk memenuhi gizi pada masa kehamilan dengan mengonsumsi makanan yang sehat bergizi maupun suplemen atas kandungan juga. Lalu selain itu, perempuan yang sedang hamil itu sebaiknya rutin memeriksakan kesehatannya ke dokter atau bidan. Pencegahan stunting yang kedua itu adalah pemberian ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Penelitian yang dilakukan di Jerman menyatakan bahwa ASI berpotensi untuk mengurangi peluang terjadinya stunting disebabkan kandungan gizi mikro dan gizi makro yang terkandung dalam ASI itu tersebut. Oleh karena itu, ibu disarankan untuk tetap memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan kepada sang buah hati. Lalu, protein B dan kolostrum yang terkandung pada air susu ibu mampu dinilai untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi yang terbilang rentan. Pencegahan stunting yang ketiga itu adalah dampingnya ASI eksklusif dengan MPASI sehat. Ketika bayi menginjak usia 6 bulan ke atas, maka ibu sudah bisa memberikan makanan pendamping ASI yang sehat. Dalam hal ini itu adalah pastikan bahwa makanan-makanan yang bisa dipilih itu adalah memenuhi gizi mikro dan gizi makro yang sebelumnya selalu terkandung dari ASI untuk mencegah stunting. Makanan apa yang bisa yang mengandung gizi mikro dan gizi makro itu adalah makanan-makanan yang berasal dari Userelia atau buah-buahan, kacang-kacangan,
produk olahan susu, telur, sumber protein lainnya, sayur dan buah yang kaya mengandung vitamin A, dan buah-buahannya seperti itu. Lalu pencegahan stunting yang keempat adalah terus memantau tumbuh kembang anak. Di sini orang tua perlu terus memantau tumbuh kembang anak mereka, terutama dari tinggi badan dan berat badan mereka. Bawa si kecil berkala ke posyandu maupun klinik khusus anak. Dengan begitu akan lebih mudah ibu untuk mendiagnosis atau untuk mengetahui gejala awal gangguan dan penanganannya. Lalu yang kelima adalah selalu jaga kebersihan lingkungan. Seperti yang diketahui, anak-anak sangat rentan akan serangan penyakit, terutama kalau lingkungan sekitar mereka kotor. Faktor ini pula yang secara langsung meningkatkan peluang stunting. Studi yang dilakukan di Cina mengatakan bahwa diare adalah faktor ketiga yang menyebabkan gangguan kesehatan tersebut, di mana salah satu pemicu diare tersebut itu datang dari paparan kotoran yang masuk dalam tubuh manusia. Seperti itu.